Terus akhirnya sampai saya ceritain semua, dia marah ke saya. Coba kamu tunjukin kesaktianmu gitu katanya. Nah, waktu itu saya bilang, ya udah silakan serang saya gitu. Semua nyerang gitu. Habis itu langsung yang dari Kediri, siapa lupa saya namanya itu. Terus dia bilang gini, udah mas cukup, udah gak kuat saya gitu katanya. Assalamualaikum Mas Ori. Waalaikumsalam. Iya, bisa ketemu lagi kita ya. Oke, Mas Ori ini seorang spiritualis yang masih sangat muda. Kelahiran 9 berapa? Saya 93. 93. Ya. Oke. Saya ingin sedikit menggali tentang bagaimana sih awal mula Mas Ori atau Mas Ori panggilan akrabnya ini mulai tertarik dengan dunia spiritual, dengan pencarian jati diri gitu, supaya ini mampu menginspirasi teman-teman yang muda yang masih tabu dengan dunia spiritual. Begitu Mas, silakan Mas. Ya, makasih Mas Indra. Jadi sebetulnya spiritualis itu kan cuma tuduhan ya. Bagi saya sendiri, saya juga nggak tahu itu spiritualis atau tidak gitu. Jadi di awalnya sendiri karena waktu kecil itu saya tidak bisa membedakan antar dimensi fisik sama eterik. Jadi sering salah menangkap objek. Jadi apa yang sebetulnya fisik ternyata itu eterik gitu. Contohnya konkretnya gimana? Ya kayak jin gitu-gitu. Awal. Jadi sering jalan gitu, tiba-tiba siapa gitu datang, saya ajak ngobrol, ternyata kata ibu saya ngobrol sendiri gitu awalnya. Terus ibu saya kan takut tuh awal-awal. Akhirnya di kelas 4 SD itu saya ketemu sama seorang guru. Beliau pembimbing saya awal. Beliau sudah almarhum. Namanya I Gusti Made Budiatiana. Jadi beliau adalah orang yang sangat berjasa buat saya waktu itu. Sampai saya seperti ini sekarang gitu. Jadi waktu itu kan saya main sama teman-teman di kampung. Iya. Setelah itu dia manggil saya gitu. Or gitu. Tak ajari sulap gitu waktu itu. Saya masih ingat itu. Jadi waktu itu ada gambar kelinci pakai topi dan nggak pakai topi awalnya. Terus beliau gesek gini. Ini hilang topinya gitu. Saya kan tertarik itu gimana Pak caranya? Ikut saya gitu. Dilatihlah saya itu senam pernafasan. Jadi waktu saya berlatih itu kok tiba-tiba kok ada aliran energi ya dalam diri saya, itu terlihat sekali itu aliran-alirannya. Saya bingung ini apa Pak? Ini perguruan apa gitu. Karena waktu itu beliau masih Hindu awalnya. Udah belajar aja terus gitu. Akhirnya keesok harinya terus sampai 1 bulan saya berlatih itu. Akhirnya dipanggil sama beliau. Mau tahu caranya gitu. Ini cuma digelintir gini aja. Ternyata bolak-balik kan itu. Cuma dibalik ini aja gitu kata. Wah ini curang gitu. Saya bilang gitu ke Pak Made. Terus kau mau belajar apa gitu. Mecahin botol bisa enggak gitu. Diambilnya itu botol ABC. Sirup. Dipatahin sama beliau pakai ini. Tutup ini terus dipatahin gini. Ini lubangnya ini yang patah ininya gitu. Nah ini coba energimu alirin ke sini gitu awalnya. Saya coba-coba itu kan nggak bisa, sampai ini bengkak. Akhirnya saya cari botol-botol kartideng yang kecil-kecil awalnya. Saya patahin, bisa gitu. Itu tambah semangat saya ngelatihnya. Ternyata energi itu lebih meluas lagi. Loh, kok tiba-tiba kayak ada ini ya, kayak tubuh saya itu diselimutin cangkang gitu. Nah itu terlihat, mulailah saya melihat warna. Kok Pak setiap orang kok ada warna gitu. Ya itu biofil namanya gitu kata beliau. Jadi mulailah saya itu terus berhati. Akhirnya disuruh berdiri di atas neon gitu. Ini bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang aneh gitu. Karena kita bisa mengalirkan energi itu di neon. Jadi itu saya panggilin teman-teman muda saya biar mereka tertarik. Saya kasih serbet, saya taruh di atas pohon keres. Saya udah pakai helm, pakai sarung tangan tuh. Jadi gini. Loh kok bisa ya gitu. Orang-orang pada kaget. Terus gini. Coba lagi gitu katanya. Kan ngumpulin teman-teman tuh.
ambilin saya bata gitu, tumpuklah bata 3. Saya nyoba gimana cara energi ini bisa mengalir pada satu titik, minta pecah yang mana gitu, saya gitu, yang tengah, oke gitu, saya alirin, saya patahin tuh yang tengah, cuma 1 jengkal gini, yang patah yang tengah aja gitu. Lagi-lagi kebetulan gitu, saya juga waktu itu masih ragu, coba lagi yang atas aja gitu, atas aja pecah gitu, terus bawah aja pecah. Kalau pecah semua kan mudah, pakai fisik aja bisa gitu. Iya. Tapi bagaimana mengalirkan energi itu pada fokus titik gitu awalnya. Mulailah itu saya berlangsung sampai saya SMA. Jadi waktu SMA itu ada teman saya itu cerita bahwa tetangganya itu ada yang kesurupan sampai beberapa bulan. Akhirnya cobalah itu, saya coba gitu. Karena dulu punya pengalaman di wilayah jin itu, saya tahu gerak-gerik dia itu seperti apa, cara dia itu seperti apa, itu kelihatan. Akhirnya waktu saya temuin, dia langsung bilang gini, merah gitu. Saya juga takut itu, kok bisa gini, kalau dipukul fisik kan sakit itu. Udah adik tenang gitu, saya minta waktunya ke ibunya, saya kasih waktu 1 minggu, kalau misalnya saya nggak bisa berarti saya nggak mampu gitu. Akhirnya sembuh lah itu orang. Iya. Jadi saya itu mulai belajar gimana sih jin cara masuk ke tubuh manusia gitu. Itu lewat tulang ekor, jadi kelihatan sekali itu. Jadi ternyata setiap tubuh manusia itu memang punya biofil. Lah jin itu masuk lewat tulang ekor. Nah, habis itu pengalaman baru lagi. Ketika itu saya ingin nguji energi saya gitu. Iya. Saya ngobrol sama ayah teman saya gitu. Nah, dia katanya punya dukun sakti gitu di daerah Pelumpang ya. Iya. Akhirnya saya ke sana tuh. Beliau katanya bisa ngilang gitu. Oke lah, ini menarik sekali buat saya gitu. Ternyata dia nggak ngilang, cuman ketutup genderuwo gitu. Oh, ini mudah, ini di sini saya gitu. Habis itu dia nggak terima. Habis itu dia tanya ke saya, kamu wirid apa gitu. Nah, waktu itu saya sudah belajar meditasi waktu itu sama Pak Made. Saya wirid saya cuman Allah aja Bu gitu. Lah kalau Allah terus, kalau kamu nggak minta, Allah masa kasih ke kamu gitu katanya. Bagi saya meditasi itu hanya memuliakannya. Kalau misalnya dikasih ya itu bonus buat saya gitu. Lah dia cerita wiridnya itu apa gitu. Dia cerita. Akhirnya saya gini, udah Bu, saya pengen nyoba, Ibu bisa nggak nyantet saya gitu. Loh, kamu nantang saya gitu katanya. Ya nanti kembang bayan loh gitu. Karena saya pengen tahu teknik santet itu seperti apa. Nah dari situ malah saya belajar, oh santet itu larinya gini itu saya petakan. Mulai dari situ. Gimana Mas? Ya energinya kan di tubuh kita ini kan ada, kalau orang dulu sebutannya adalah cakra. Itu adalah pusat energi. Jadi kalau kita nyebutnya adalah psikolobus. Karena dari kata psikis dan lobus. Jadi wadah pengelolaan mental sebetulnya. Makanya kalau biasanya kita nyebutnya adalah wilayah kontrol, wilayah sensitif, wilayah power, atau cipto, rasa, karso gitu. Sila asa, sila ase, sila aso, sebetulnya sama, cuman beda bahasa. Lah makna esensinya itu sama. Akhirnya waktu santet itu keluar, ternyata benda fisik ini ketika dia dikasih satu kecepatan cahaya, dia akan berubah dimensi ke wilayah eterik. Lah jin itu bisa membawa ini ke wilayah eterik. Eterik itu halus, lebih halus ya, lebih fisik, eterik ya. Iya. Nah setelah itu waktu orang nyantet itu ternyata butuh proses, nggak langsung. Jadi ada frekuensi energi yang melubangin lapisan biofil. Setelah itu saya lihat, oh santet itu kalau kan, jadi nanti saya cerita ini ya, beda-beda setiap tempat itu saya malah belajar lebih asik gitu. Iya. Ternyata kayak masakan gitu. Misalnya saya nyicipin masakan gini, oh ini saya tahu, ini santet dari sini gitu. Sampai gitu. Akhirnya waktu menarik. Ditembus, saya lihat, oh kok sampai sini ya? Ternyata energi itu sama dengan main. Dia akan protek ketika tubuh kita tersakiti. Langsung gitu nutup jeret gitu. Loh, kok asik gini ya energi gitu. Oke, sekali lagi Bu, loh nggak masuk gitu ya. Saya pengen coba lagi itu dari mana dia itunya. Ternyata oh gini, saya tahu caranya santet gitu akhirnya. Terus orangnya bingung gitu, kok bisa kayak gitu? Apa yang kamu lakuin selama ini gitu? Ya saya cuma bilang kalau saya latihan senam sama meditasi gitu. Nah dari belajar itulah saya bisa ngobatin orang kena santet awalnya. Jadi keliling ada orang kena santet, oh berarti ini yang harus dicopotin. Jadi sebetulnya itu bukan hal yang luar biasa, walaupun di fase itu saya masih ego saya itu langsung naik gitu. Prinsipnya bahwa santet itu sebenarnya sangat bisa dirasionalisasikan. Iya, itu kan gelombang energi, frekuensi. Terus orang dengan karakter atau sifat yang seperti apa yang tidak akan mempan ditembus santet itu? Jadi kan gini, kalau misalnya kita tidak percaya santet, itu biofil udah langsung nutup. Oh
berarti secara langsung. prinsipnya orang yang nggak percaya tuh nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu kalau misalnya kita takut itu malah langsung kebuka. Jadi uniknya itu di situ. Makanya kalau dukun-dukun itu kayak sebelnya itu kan itu dibuat bisnis. Orang nggak kenapa-napa. Wah kamu kena santet gini-gini. Udah masuk ke psikis, biofilmnya langsung turun. Kunci utamanya di pikiran dong semuanya tuh Mas. Iya. Di pikiran kita. Makanya kan kalau orang sakit itu kalau saya petakan itu fisik itu dampak dari mental. Jadi larinya kan ke spiritual dulu. Jadi tubuh kita ini terdiri dari beberapa dimensi sebetulnya. Iya. Ketika spiritualnya kosong, dia akan turun ke mental. Setelah mentalnya kena, baru ke fisik. Makanya yang diobatin dulu itu seharusnya hulunya, bukan hilirnya. Kalau kita kan cenderung ke hilirnya. Ke akibat, bukan ke sebab. Iya. Tidak ke akarnya. Nggak ke akarnya, makanya nggak akan pernah selesai. Nah, dari situlah saya mulai terus belajar. Akhirnya waktu saya kuliah di sini pun awal juga niat saya itu saya ingin terus belajar karena saya nggak punya teman. Akhirnya gimana cara punya teman gitu kan? Nah, waktu itu ada teman kuliah saya dulu satu SMA. Dia itu ada yang sering ganggu di asrama. Akhirnya dia manggil saya karena waktu SMA itu tahu kalau saya bisa seperti itu. Oh itu mudah gitu. Saya ajak teman kuliah saya 2 gitu. Biar dia ikutan kayak saya kan penasaran tuh kalau wilayah-wilayah kayak gitu. Akhirnya lu kok bisa gampang gitu, jin itu mudah ngalahinnya, saya bilang gitu. Akhirnya dia tahu, oh bener sekarang udah gak ada yang ganggu gitu. Lah saya deskripsikan ini jinnya kayak gini. Sebetulnya kan dia itu kan radikal bebas ya. Dia itu kayak gelombang, tapi dia tidak berbentuk. Lah cuman di frekuensi tertentu itu dinamain sama orang kita. Kalau frekuensi sini seperti ini kuntilanak, frekuensi ini genderuwo, frekuensi seperti ini tuyul gitu. Sebetulnya dia berbentuk gelombang. Lah setelah itu teman saya penasaran, ajarin saya gitu. Awal 3 orang itu yang berlatih. Latihan lah kita terus. Akhirnya teman-teman pengen nyoba. Saya nggak percaya kalau saya ngejurus selama ini bisa gitu katanya. Nah, akhirnya waktu di kampus itu ada pertunjukan ini ya unit kemahasiswaan itu loh. UKM ya? Ya, itu kan nunjukin semua kesaktiannya. Kayak misalnya matain es batu gitu-gitu. UKM silat biasanya. Ya silat-silat. Lah teman-teman itu nyoba. Ditutup lah itu es batu kan sebetulnya itu ada teknik yang pakai benang juga sebetulnya. Ada tekniknya. Nah kalau fisik pun juga ada tekniknya. Akhirnya waktu teman-teman ini mau matain pakai kepala, dibungkus lah itu sama energi warna merah sama teman-teman. Bocor sininya. Itu dia ketawa-ketawa. Wah bisa gitu katanya. Wah ini malah bahaya ini teman-teman nanti arahnya saya gitu. Udahlah saya puasin dulu di wilayah itu biar nanti ketika beranjak pada satu level yang lebih tinggi lagi dia tidak terlena dengan hal-hal seperti itu. Karena itu saya alamin terus. Saya terus akhirnya ketemu sama teman-teman komunitas Malang Indigo ya waktu itu saya diundang. Karena saya itu tuh nggak tahu istilah Indigo awal. Setelah ketemu sama mereka nunjukin semua kesaktiannya. Lah saya bisa memetakan gitu awalnya. Jadi ada yang bisa jumper. Jadi sebetulnya itu adalah bagaimana reaksi energi. Tapi dia itu nggak sadar kalau itu energi dia yang mengalirkan. Jadi ketika energi dari cakra dasar lari ke mahkota itu sangat cepat, dia akan memiliki bisa menembus wormhole, lubang cacing. Yaitu yang dia bisa berpindah-pindah itu jumper. Terus akhirnya sampai saya ceritain semua, dia marah ke saya. Coba kamu tunjukin kesaktianmu gitu katanya. Nah, waktu itu saya bilang, ya udah silakan serang saya gitu. Semua nyerang gitu. Habis itu langsung yang dari Kediri, siapa lupa saya namanya itu. Terus dia bilang gini, udah mas cukup, udah gak kuat saya gitu katanya. Akhirnya saya cerita itu bahwa indigo itu sebetulnya adalah bagi saya adalah kutukan. Gitu. Saya kutukan? Iya bagi saya gitu. Karena waktu itu saya nggak mau ada pembeda antara indigo dan tidak indigo. Jadi karena waktu itu di tahun itu indigo sangat superior ya. Nah itu kan menjebak pada egosentris mereka sendiri-sendiri. Akhirnya saling bersaing mana yang lebih sakti gitu. Nah dari situ saya jelasin kenapa itu sangat mudah gitu. Karena saya tahu bentuk energinya seperti apa. Sampai ada yang bisa matain pelepah pisang itu dari jarak jauh dia set gitu, pegang gitu. Saya pegang gembuk gitu. Oke, coba sekarang sekali lagi gitu. Saya belokin kan itu arahnya, energinya. Kaget dia kok bisa kayak gitu.
Ya udah main-main kayak gitu. Akhirnya mereka mau ikut berlatih ceritanya. Iya, iya. Lah berlanjut karena waktu itu sampai saya ke Banyuwangi pun juga belajar gitu kan, ada saudara dari teman saya waktu kuliah. Jadi sampai orang tuh saudaranya ini, pamannya ini meninggal kena santet di Banyuwangi. Akhirnya dia manggil saya, "Or, bisa gitu." Ya udah saya bantu ke sana. Waktu saya kebantu ke sana, saya duduk itu saya cari kontaknya kok nggak ada ya. Biasanya kan langsung gini ya. Jalurnya. Nah saya cari-cari kok nggak ada. Ternyata waktu saya meditasi, ternyata kalau di Banyuwangi itu energinya lewat bawah tanah, langsung naik ke atas. Nah itu yang biasanya nggak terdeteksi. Iya. Nah setelah itu saya bilang ke ibunya, "Bu, kasih waktu saya 3 hari. Kalau misalnya ini nggak selesai, berarti saya juga tidak mampu gitu." Akhirnya waktu saya bersihin, ternyata di belakang ibu itu ada 20 orang yang menanganin juga. Nah ternyata di situ dibuat bisnis, ini nanganin, ini nyantet, ini nanganin, ini nyantet, dihabisin semua itu artinya. Itu yang kurang ajar, yang bikin saya marah itu. Akhirnya saya telepon tuh sama Pak Made, "Pak, saya boleh bunuh orang nggak?" gitu. Udah habisin gitu katanya. Karena kalau udah 3 kali nggak bisa diperingatkan, habisin gitu. Oke lah, ini kesempatan saya gitu. Akhirnya itulah saya pakai teori infinity istilahnya. Apa itu infinity itu? Jadi energi dari level 3 yang tak terbatas, yang kasar itu dimasukkan ke tubuh manusia, itu pasti meledak di psikologusnya, itu biasanya orang langsung lumpuh. Oh gitu. Sebetulnya untuk membersihkan rumah itu bagus. Saya minum dulu ya. Oke, siap. Nah setelah 3 kali nggak bisa dikasih tahu, dia terus nyerang. Akhirnya saya fight. Oke lah, saya kontak gitu semua. Jadi energi itu bisa paralel gini, bisa nyebar gini. Karena waktu saya nanganin kesurupan massal pun kayak gitu. Apakah satu-satu gini ya? Ternyata ini dipecah bisa kontaknya. Jadi kontak dari jantung saya ini saya pecah ke masing-masing yang kesurupan itu, saya angkat gini. Oh kok bisa ya? Nah itu buat saya nyerang. Wah ini teknik baru gitu awalnya. Akhirnya habis itu jatuh tuh orang-orang itu. Akhirnya ibunya udah ngerasa. Jadi hawa di rumahnya udah enak. Terus nggak rasa sakit di tubuhnya. Akhirnya saya cerita, "Udah Bu, nggak usah lari ke yang lain-lain gitu. Nanti kalau ada apa-apa ibu hubungin saya gitu." Saya bilang gitu. Habis itu saya ditelepon sama Pak Made itu. "Or, itu orangnya udah sekarat, tolong dibantu bersihin gitu." Jadi saya ngobatin lagi tuh. Jadi kayak gitu. Jadi istilahnya kan kalau ngeruntuin aja bisa, kalau ngobatin aja bisa, kayak bangun bisa, berarti ngeruntuin juga lebih mudah sebetulnya. Iya. Nah akhirnya disitulah saya mulai ngobatin lagi gitu. Ngobatin orang yang habis saya serang itu. Jadi lucu itu cerita-cerita kayak gitu tuh. Iya. Nah akhirnya sampailah saya ke Sumatera juga sama kayak gitu. Ada temen itu yang adiknya kena puaka. Jadi dia tidak sadar diri selama bertahun-tahun. Akhirnya waktu ketemu saya pun saya kaget, ini apa sih puaka gitu, kan beda ya kalau di Jawa. Iya. Ternyata itu kayak ketempelan. Jadi dari mbahnya itu dia sudah membangun relasi dengan jin. Akhirnya dia harus diturunkan karena jin itu butuh inang untuk dia terus bertambah kuat. Nah setelah saya bersihkan, alhamdulillah itu bersih tuh anak itu. Jadi yang awalnya itu marah-marah, tidurnya itu berlawanan dengan tidur manusia normal.